Jumpa lagi di Jarwo TV. Ya, Smart TV 43 inci murah ini menawarkan speaker yang oke, aplikasi streaming lengkap, dan 3 konektor HDMI input. Selain itu dia udah pakai Google TV, bukan Android TV biasa. Pengalaman pakainya juga mulus ala Smart TV dengan yang harganya mahal-mahal itu. Fiturnya segudang. Ini adalah Changhong L43 M91. Changhong ini adalah produsen TV dari China yang produknya udah masuk ke Indonesia sejak lama. Bahkan sejak era TV tabung itu udah banyak digunakan sebetulnya. Nah, kali ini Changhong mengirimkan salah satu Smart TV mereka, L43 M91 untuk kami review. Langsung aja kita mulai review ini dengan melihat isi paket penjualan TV ini. Ya tentunya dalamnya ada unit TV-nya, lalu ada 2 buah stand lengkap dengan bautnya. Ada remote control Bluetooth disertai juga dengan baterainya dan ada paket dokumen. Sederhana tapi wajar untuk sebuah TV. Nah, untuk desain, Changhong menyebutkan bahwa TV ini menggunakan desain frameless dengan bodi dari metal. Ini upgrade dari Smart TV mereka di kelas terjangkau sebelumnya yang hadir pakai bodi yang plastik ya waktu itu ya. Nah, TV ini dilengkapi dengan 2 buah stand dengan gaya V terbalik, kurang lebih seperti ini ya. Stand ini dikencangkan ke TV dengan baut. Nah, untuk dimensinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, baik tanpa stand ini, tanpa stand, lalu kalau dengan stand jadi segini. Di sekeliling layar terlihat ada bezel yang terbilang cukup tipis dengan tebal yang tidak sampai 7 mm untuk sisi kiri, atas, dan kanan. Sementara untuk bezel bawah layar sendiri sedikit tebal, tapi secara keseluruhan tetap terlihat relatif tipis dan rapi. Di sisi belakang ada lubang mounting, ini ukurannya 200 x 200 mm. Tentunya ini bisa dipakai untuk masang TV ini pakai bracket ke dinding. Ada juga kabel power yang terpasang permanen ke TV di area sebelah kiri. Kemudian di area kanan ada deretan konektor I/O. Ada yang menghadap ke samping dan ada juga menghadap ke bawah. Untuk spesifikasi, layar tentunya 43 inci, Full HD 60 Hz. Fitur-fitur dia punya HDR10, Dolby Audio, dan DBX TV. Untuk fitur Smart dia pakai Google TV berbasis Android TV 11. Untuk prosesor dia pakai MediaTek dengan CPU quad-core A55. RAM-nya 1,5 GB dengan storage internal 8 GB. Konektivitasnya dia pakai Wi-Fi 5, ada Bluetooth juga, dan tentunya ada Ethernet. Untuk TV digital dia udah support DVB-T2. Jadi ini bisa langsung digunakan untuk menikmati siaran TV digital Indonesia tanpa harus nambahin STB lagi. Terlihat ya, kita bisa dapat banyak channel TV dengan hanya pasang antena TV digital yang standar aja. Jadi bisa langsung buat nikmati hiburan yang gratis. Nah, untuk konektor I/O kita mulai dari yang menghadap ke kanan ya. Di sini ada 2 USB 2.0, ada 1 HDMI yang sudah support HDMI ARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu untuk yang menghadap ke bawah ada 1 digital audio out, ada 1 analog audio out dengan jack 3,5 mm, ada 1 set composite input yang berupa 3 konektor RCA, lalu ada 1 port LAN atau Ethernet. Kemudian ada lagi 2 HDMI di sini dan ada 1 konektor antena. Jadi secara keseluruhan Smart TV yang satu ini punya 3 input HDMI. Ini menarik ya untuk TV yang harganya terjangkau. Nah, sekarang balik ke penggunaan TV dari Changhong ini. Pertama, kita perlu melakukan setup awal Google TV dengan menghubungkan TV ini ke internet. Tentunya kita juga ditawarkan untuk masuk ke Google account yang kita miliki. Setelah setup awal, kita akan menemukan home screen yang menampilkan berbagai aplikasi streaming serta berbagai rekomendasi film atau video dari aplikasi streaming yang ada. Aplikasi-aplikasi streaming yang ada di sini udah lengkap, mau aplikasi lokal ataupun internasional ada di sini. Kalau dibutuhkan, kita juga masih bisa nambahin banyak lagi aplikasi lain via Play Store seperti yang satu ini nih ya. Nah, kemudian untuk navigasi, Changhong menyediakan remote untuk pengendalian TV ini. Untuk desainnya ini standar ya dengan banyak tombol di sini. Layout remote-nya juga mudah dipahami dan tombol-tombolnya berasa nyaman saat dipencet. Voice command tentunya bisa. Pastikan remote terhubung ke TV lewat Bluetooth. Di sini kita bisa tekan dan tahan tombol voice command untuk input perintah ke TV seperti ini. Jelaskan cuaca di Jakarta hari ini. Saat ini suhu di Jakarta 32 derajat dan sebagian berawan. Hari ini akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Open YouTube. Close YouTube. Nah, menu setting untuk picture dan sound di TV ini hadir sebagai overlay yang tampil di sisi kiri layar. Saat melakukan pengaturan, menu ini tidak menutup seluruh tampilan layar. Jadi kita bisa langsung melihat dan merasakan efek perubahan yang kita lakukan. Ini baru namanya TV, harus seperti ini. Jangan kalau kita nyetel macam-macam terus harus keluar dulu dari aplikasinya, ya.
ini TV tuh yang bener kayak gini nih ya. Nah, TV ini juga sudah dilengkapi dengan Chromecast built-in yang bisa menampilkan konten dari smartphone, tablet, atau bahkan laptop ke TV ini. Bisa digunakan untuk yang butuh tampilan di layar yang lebih besar tentunya. Beralih ke USB, di sini kita bisa masang storage eksternal untuk memutar konten yang ada di dalamnya. Atau ini juga bisa untuk menyimpan hasil rekaman siaran TV. Ya, ada fitur PVR atau Personal Video Record di TV yang satu ini. Selain itu, USB tadi juga mendukung penggunaan keyboard dan mouse untuk membantu navigasi. Misalnya kalau butuh input email atau password untuk login ke aplikasi seperti ini nih misalnya nih. Nah, bagaimana pengalaman penggunaan yang ditawarkan oleh TV Changhong ini? Nah, saat kami coba, satu hal yang membuat kami cukup terkesan adalah navigasi di TV Changhong L43M91 ini karena terasa mulus lancar. Ini beda ya dari Smart TV yang terjangkau yang biasanya sedikit mengorbankan aspek yang satu ini untuk menekan harga. Ini terbilang nyaman di navigasinya ya. Lalu kita coba untuk nonton berbagai konten dari berbagai aplikasi streaming yang tersedia. Sayangnya di sini kami merasa bahwa tampilan warna TV ini agak kurang prima aja. Bukan sampai pudar ya, tapi agak kurang goncreng aja warnanya rasanya. Saat kami coba cek color gamutnya, kami mendapati bahwa gamut coveragenya ada di kisaran 80% sRGB, sementara gamut volume di kisaran 95% sRGB. Ini menunjukkan kalau saturasi warnanya memang belum yang tinggi-tinggi banget. Sementara untuk brightness-nya ini bisa mencapai 275 nits. Ini sudah cukup memadai lah untuk kelas harganya. Lalu untuk viewing angle, kami merasa masih ada sedikit pergeseran warna di TV ini kalau kita lihat dari angle-angle yang agak ekstrim ya. Untungnya ini bukan yang sampai merusak tampilan secara keseluruhan, hanya sedikit geser aja warnanya. Untuk area gelap di sudut layar masih terlihat di sini, tapi nggak sampai yang mengganggu banget. Kemudian seperti yang kita beritahu di awal, TV ini sudah support HDR10 dan saat kita pakai buat nonton YouTube, HDR-nya bisa jalan di sini. Nah, saat muter konten HDR, warna area gelap di video bisa diangkat dengan baik di sini. Namun karena ini nggak ada fitur local dimming ya, jadi area terangnya juga ikut terangkat. Jadi berasa agak-agak overexposed di sini ya. Tapi setidaknya masih lumayan nyaman lah untuk ditonton. Masuk ke audio, ini juga cukup mengejutkan kami ya. Awalnya kami mengira bahwa speakernya akan ya udahlah harga segini biasa-biasa aja mengingat dari harganya tadi ya. Nah, tapi setelah kami coba, kualitas suara yang dihasilkan ternyata terbilang di atas dugaan kami. Terbilang mumpuni untuk kelas harganya. Selain itu, suaranya juga rapih dengan volume suara yang memadai. Cukup lantang yang satu ini. Kalau dibutuhkan ada juga Dolby Audio dan DBX TV untuk efek virtual surround. Ini emang bisa menghasilkan suara yang terkesan lebih melebar. Tapi karakter suara yang dihasilkan terasa agak berubah di sini. Fitur ini mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya. Apakah efek yang dihasilkan itu cocok untuk kalian? Nah, atau kalau ada yang merasa butuh speaker tambahan. Nah, ini opsinya nih banyak di sini ya di TV ini ya. Bisa pakai analog audio out, digital audio out, atau pakai HDMI ARC-nya. Nah, kalau bicara input HDMI, saat kita coba hubungan ke laptop, resolusi yang bisa dipilih sini hingga 4K. Tapi untuk 4K refresh rate itu sampai 30 Hz ya. Nah, kalau mau dapetin 60 Hz kita harus pakai resolusi 1920x1080 pixel. Ya, oleh sebab itu resolusi yang direkomendasikan memang 1080p. Terkait HDR, ini juga bisa diaktifkan saat pakai HDMI dan ini berlaku di semua port, bahkan bisa sampai resolusi 4K. Nah, untuk konsumsi dayanya, di berbagai mode tampilan TV ini membutuhkan daya sekitar 56 watt. Sementara di mode power saving, penggunaan dayanya turun ke kisaran 47-48 watt saja. Konsumsi daya juga cukup konsisten, ya wajar ya, karena dia nggak punya fitur local dimming. Nah, untuk harganya, Changhong L43M91 ini dibanderol di kisaran harga 3.069.000. Ini kalian bisa dapatkan lebih murah lagi kalau belinya tuh dekat-dekat dengan saat video ini tayang. TV ini dilindungi dengan garansi panel 3 tahun dan spare part 1 tahun. Selain itu, ada juga bonus gratis langganan 12 bulan video platinum. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, stand dari TV ini terasa agak kurang kokoh nih ya. Jadi TV sangat mudah goyang saat terkena sentuhan. Sangat disarankan untuk meletakkan TV ini di tempat yang tidak gampang kena senggol, atau ya mungkin ya platformnya mesti yang solid gitu ya. Nah, kemudian masih ada sedikit pergeseran warna saat melihat TV ini tidak dari posisi yang tegak lurus, tapi bukan sampai yang mengganggu banget. Lalu mungkin ada yang bilang 43 inci kok masih Full HD. Nah, menurut kami sih sebetulnya ini masih wajar mengingat harganya. Lagian Full HD kalau lihat dari jarak yang agak jauh sih sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya ya. Nah, kemudian tampilan TV ini memang bukan yang saturasinya tinggi. Bisa jadi untuk banyak orang ini sudah mencukupi. Nah, dari sisi menariknya, speaker TV ini terbilang keren untuk kelas harga
harganya, suaranya cukup lantang juga. Lalu dia sudah pakai Google TV ya, jadi lebih universal. Jadi dia punya Play Store dengan dukungan banyak sekali aplikasi di situ. Lalu dia juga punya Google Assistant dan Chromecast built-in dan sudah support siaran TV digital Indonesia. Dia punya fitur PVR, jadi kita bisa merekam siaran TV kalau tidak sempat nonton langsung waktu siarannya tayang gitu ya. Lalu navigasinya ini enak banget sih, berasa lancar dan nyaman di sini. Agak langka yang satu ini di TV-TV kelas terjangkau. Dari si penampilan frame-nya metal, jadi body TV-nya tuh terasa relatif kokoh dan tampilan juga jadi keren di sini. Lalu dia punya 3 port HDMI dan masih punya composite input juga. Ya, Changhong L43M91 ini akan cocok untuk yang mencari smart TV dengan ukuran 43 inci untuk menikmati berbagai konten di berbagai aplikasi streaming. Khususnya untuk yang lebih banyak menikmati konten mungkin yang non-film kali ya. Seperti mungkin film yang modelnya seri gitu atau kartun gitu ya. Nah, terlebih lagi TV ini bisa menawarkan kelebihan yang mungkin masih belum bisa dirasakan oleh banyak TV di kelas harganya, termasuk di sisi audio dan pengalaman navigasinya tadi. Nah, apa yang ditawarkan oleh Smart TV dari Changhong ini terbilang unik, membuatnya layak jadi pilihan untuk yang nyari Smart TV dengan dana maksimal di kisaran 3 juta rupiah. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.